Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 April 2025. Kondisi dari market overall ya bisa dibilang masih ngambang ya. Pergerakan Bitcoin kemarin sudah tidak terikat sama indeks S&P 500, which is ini cukup menarik untuk kita perhatikan, di mana indeks saham Amerika Serikat kemarin nyungsep lumayan parah ya, sekitar 6% teman-teman. Tapi Bitcoinnya sendiri itu cuma mengalami koreksi ringan aja di 1%, dan beberapa aset kelas lain seperti emas pun juga kemarin mengalami penurunan. Pertama-tama aku mau jawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang nanyain beli aset emas itu di mana. Karena di video kemarin kita bahas ya kalau saya save di emas dan stablecoin belakangan ini. Sebenarnya saya sudah beli emas itu sejak lama, 2014, 2015 itu saya udah sangat aktif waktu itu cicil emas, karena kondisi waktu itu belum ada belum ada bakat buat investasi. Artinya belum banyak ilmu pengetahuan lah untuk investasi. Makanya saya simpen di emas waktu itu, karena juga baru awal-awal merintis ya teman-teman, merintis karir, dan saya beli waktu itu di Pegadaian Tabungan Emas, dan ini saya sudah pakai bahkan sampai sekarang. Itu yang pertama. Ini bukan endorse ya, ini benar-benar murni pengalaman saya pribadi. Jadi kita itu dapat kayak buku tabungan gitu, di mana kita tinggal buka aja ke Pegadaian cabang terdekat di rumah kalian, itu kita dapat buku tabungan nanti. Nanti kita bisa beli emas minimum, kalau waktu itu sih Rp5.000, kalau sekarang setauku Rp10.000. Itu kita bisa cicil secara berkala. Nanti saldo kita itu akan ditulis langsung di buku tabungan. Kalau kita mau cetak nanti dalam bentuk fisik juga bisa, tapi ada biaya tambahan. Itu. Jadi pada intinya saya beli di Pegadaian Tabungan Emas. Ada beberapa alternatif yang sekarang lebih ringkas menurut saya, dan juga terhindar dari yang namanya harga jual atau harga beli. Karena kalau kita beli di emas Pegadaian Tabungan Emas ini ya, ataupun juga beli fisik, biasanya kan ada spread tuh. Spread itu selisih antara harga jual dan harga beli. Gitu. Kalau teman-teman belinya dalam bentuk kripto kayak PEXG dan juga ada XAUT, teman-teman nggak kena spread, paling kena biaya fee transaksi per exchange aja, dan itu pun juga paling kecil teman-teman. Jadi kalau kita belinya di Pegadaian ataupun dalam bentuk fisik, itu biasanya kena harga jual beli itu lumayan jauh ya gapnya, mungkin sekitar 1 atau 2% gitu teman-teman, dan itu menurut saya cukup besar kalau kita bandingkan dengan beli emas dalam bentuk kripto. Nah, contohnya nih PEXG, teman-teman bisa beli di mana? Bisa di Binance, bisa di Bybit, bisa di Bitget, Maxi, Get.io, KuCoin. Jadi pakai exchange internasional kemungkinan besar bisa. Kemudian juga ada Tether Gold atau XAUT. Ya, ini juga bisa teman-teman pakai di OKX, Bitget, Maxi, Get.io, Bitfinex, BingX, dan kawan-kawan. Jadi ini sebuah alternatif. Semua orang mungkin akan cocok beli emas dalam bentuk fisik karena kepercayaan atau conviction. Ada juga yang lebih cocok dengan membeli dalam bentuk tabungan, mungkin bagi teman-teman yang mungkin rada-rada sedikit nggak ngikutin perkembangan teknologi ya, ataupun teman-teman lebih simpel belinya di kripto, dan itu semua pilihan teman-teman, nggak ada yang salah, nggak ada yang 100% tanpa risiko, semuanya pasti akan ada risiko. Terus juga kalau teman-teman mau beli emas fisik juga bisa sih teman-teman. Paling teman-teman tinggal kunjungi beberapa gerai emas yang resmi. Ya kan, ada bank syariah juga yang bisa teman-teman kunjungi kalau mau beli emas. Kemudian toko-toko emas, website dari Logam Mulia, butik emas Antam, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman lebih prefer beli fisik, ya silakan aja. Itu ya. Jadi silakan teman-teman pilih, teman-teman itu lebih cocok yang mana gitu. Nggak ada yang 100% tanpa resiko. Even teman-teman beli emas fisik pun katanya ada emas palsu.
Itu resiko. Kalau teman-teman beli emas fisik juga ada biaya jual dan beli yang mana itu bisa mengurangi profit kalian. Kalau teman-teman beli kripto, yang nggak ada yang jamin juga kalau exchange tempat kalian membeli ini akan memperdagangkan token emas tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Bisa jadi akan tidak ada delisting dan teman-teman juga harus melakukan penyesuaian seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Tapi kalau teman-teman tanya, itu yang bisa saya jawab. Oke, kemudian kalau dolar di mana? Dolar sih masih di USDT, terutama di Get.io karena di sini staking rewardnya lumayan banyak untuk flexi term. 10% menurut saya tuh udah lumayan banget. Even teman-teman melakukan deposito di bank digital di Indonesia pun paling maksimal itu dapat return antara 6 sampai 8% dalam bentuk rupiah. Ini kita bisa dapat return dalam bentuk dolar dengan persentase yang lebih besar. Menurut saya dolar lebih tahan terhadap inflasi dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi saya prefer untuk simpan di USDT yang ada di Get.io. Teman-teman boleh simpan di mana aja, yang penting teman-teman percaya dengan exchange yang kalian pakai. Itu untuk pengawalan ya. Sekarang kita akan bahas beberapa berita yang ada pada market. Teman-teman, untuk perdagangan hari ini, kita tidak ada sentimen data dari makroekonomi dan juga dari kalender ekonomi, karena hari ini kita berada di hari Minggu, paling market juga akan cenderung mengalami penurunan volume setelah minggu kemarin cukup berat ya menurut kita. Dan juga kalau kita perhatikan untuk besok hari Senin kita akan kembali fighting dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Besok sih hari Senin ada data dari housing prices di Inggris ya, mungkin sedikit memberikan impact saja. Kemudian di hari Selasa ini mulai ada kenaikan berita-berita ya, lebih banyak lagi berita-berita yang akan diluncurkan. Seperti itu. Salah satunya itu adalah data tentang obligasi dari Jepang. Obligasi 30 tahun untuk Jepang, kemudian juga akan ada beberapa member dari European Central Bank yang akan speech. Sementara dari Amerika Serikat, ini ada data terkait dengan small business optimism dan juga short term energy outlook. Hari Rabunya kita akan dapat data dari FOMC meeting, Daily speech, kemudian data dari 3 tahun obligasi ya, obligasi dalam jangka waktu 3 tahun untuk Amerika Serikat. Kemudian juga ada crude oil inventory. Kemudian hari Kamis data penting ada PPI and CPI dari Jepang dan Cina. Lalu dari Amerika Serikat juga akan rilis data CPI and core CPI serta initial jobless claim. Data ini sangat penting untuk kita mengukur seperti apa kondisi dari inflasi. Kemudian juga beberapa member The Fed kayak Bowman, Goolsbee, terus juga ada Harker akan speech juga. Kemudian dilanjutkan di hari Jumat akan ada rilis data Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Dan ya itu sih beberapa data penting serta ada outlook ekonomi dari European Central Bank. Amerika Serikat juga akan merilis data PPI and core PPI di hari Jumat. Oke, itu beberapa rilis data yang cukup penting dan hari Minggu ini menurut saya waktunya buat kita refreshing kembali ya, liburan. Apalagi masih dalam suasana long weekend seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada balik ke negara yang ada balik ke wilayah masing-masing mungkin udah balik harus bekerja ya, teman-teman. Hati-hati di perjalanan. Kita akan lihat beberapa sentimen data dari market. Kemarin itu banyak sekali terkait dengan rumor atau mungkin juga anggapan ya, sebuah prediksi tentang potensi resesi akibat dari Donald Trump yang sudah menetapkan tarif pajaknya kemarin. Dan menurut saya sendiri sih melihat kondisi dari sekarang ini memang cukup memungkinkan ya kalau US berpeluang untuk mengalami resesi bila mana GDP mereka anjlok impact dari kebijakan tarif pajak Donald Trump ini gitu. Dan prediksi dari JP Morgan melihat ekonomi Amerika Serikat ini berpotensi untuk masuk kembali ke resesi pada pertengahan tahun 2025 nanti. Ini impact daripada banyak negara yang sudah mulai menyesuaikan terkait dengan tarif pajak. Ada beberapa negara yang cukup melunak ketika Trump mengajukan tarif pajak yang baru mereka gitu. Dan ini membuat
Trump kebanjiran permintaan pertemuan untuk melakukan lobby ya untuk menyesuaikan kembali tarif pajak import ini gitu. Tapi ada beberapa negara lain juga yang memang mereka itu adalah negara yang kuat juga berani memberikan perlawanan. Jadi perang dagang tidak bisa terhindarkan. Robert Kiyosaki juga sudah mengatakan ya, kita sudah mulai masuk resesi, saatnya bertindak atau tertinggal. Ada beberapa aset yang dimention di sini. Yang pertama adalah emas dan perak sebagai pelindung dari inflasi. Yang kedua adalah properti. Bila mana jumlah properti atau harga properti di tempat kalian sudah ada yang diskon, ini kesempatan untuk mendapatkan passive income melalui pertumbuhan aset jangka panjang lewat properti. Dan yang ketiga, aset yang dimention adalah Bitcoin sebagai alternatif ya, eh, lindung nilai dari keuangan konvensional yang sedang terguncang saat ini. Jadi tiga aset tersebut dimention sama Robert Kiyosaki dan berpotensi menjadi aset-aset yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Itu kemudian lanjut dari beberapa berita terkait dengan tarif pajak ya, ini masih berlanjut. Britania Raya atau Inggris itu merasa dirugikan oleh tarif Trump dan berlomba untuk mendapatkan kesepakatan dagang untuk Amerika Serikat yang lebih terukur dan membedakan Inggris dengan pemerintahan Uni Eropa. Nah, ini Inggris mencoba untuk melobi pemerintahan Trump ya untuk menyesuaikan tarif pajak mereka, sebab Inggris sendiri pun juga sebenarnya sedang terpuruk pasca COVID dan sampai sekarang ini masih ya gitu. Jadi takutnya industri ekspor impor mereka terhalang karena kebijakan tarif pajak ini. Mungkin kalau Inggris mau melunak bisa menurunkan tarif pajak sehingga Amerika Serikat pun juga melakukan hal yang serupa. Selain itu juga ada Javier Milei, presiden dari Argentina juga dikabarkan akan melakukan alternatif antisipasi untuk memitigasi resiko dari kenaikan tarif pajak dari Trump ini. Jadi kemungkinan juga Javier Milei akan melakukan komunikasi lagi dengan Presiden Donald Trump untuk ya gimana mencari jalan tengahnya. Sebab Argentina saat ini juga masih dalam proses bertumbuh ya setelah kehancuran mereka waktu COVID ya karena inflasi yang parah banget di sana dan sekarang mereka lagi mencoba menaikkan kembali perekonomian mereka. Itu. Terus juga ada berita terkait dengan FTX ya, bursa kripto yang sudah collapse ini dikabarkan KYC sudah dilakukan sampai deadline kemarin tanggal 3 Maret dan berencana untuk melakukan likuidasi aset mereka. Dan aset tersebut itu final akan diberikan di kisaran 1 Juni 2025 nanti. Jadi siap-siap nih FTX akan melakukan pembayaran terkait dengan para kreditur-kreditur yang memang sempat invest di FTX gitu. Jadi untuk mereka distribusi itu sudah dikonfirmasi menggunakan Kraken dan BitGo. Itu teman-teman. Lalu dari berita yang lain adalah Tether ya. Jadi CEO Tether itu melihat ya bahwa USDT ini udah makin sulit untuk menyesuaikan dengan regulasi Amerika Serikat. Jadi Tether berencana untuk meluncurkan stablecoin mereka yang baru yang akan pro terhadap regulasi Amerika Serikat. Gitu. Jadi alih-alih memperbaiki USDT, mereka berencana untuk mencoba membuat stablecoin yang baru. Itu tindakan yang akhirnya diambil oleh Tether. Dan kemarin secara movement juga akhirnya Bitcoin memisahkan dirinya dengan S&P 500 dan sekarang tidak berkorelasi secara jangka pendek dengan pasar AS. Ya kemarin memang kondisinya cukup menarik, beberapa teman-teman di kolom komentar juga memberikan respon ini waktunya untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Jadi ya gimana menurut kalian, sebenarnya sih bebas-bebas aja ya, teman-teman punya pandangan lain, itu semua tergantung dari perspektif kita masing-masing. Dan menurut saya juga nggak salah-salah banget sih kalau di momen kali ini teman-teman memanfaatkan untuk fase akumulasi gitu. Dan so far sih Bitcoin masih bertahan di kisaran 83 ribuan. Area tersebut merupakan area level yang cukup krusial sementara ini ya. Mungkin kalau Bitcoin ada diskon, memang di harga sekarang ini harga yang terbilang kita still on support. Ya, ini udah kelihatan banget
dalam jangka waktu panjang memang pergerakan Bitcoin ini sedang berada di area support, yang mana kalau level support ini di breakdown itu akan menjadi sentimen negatif, tapi kalau level support ini mampu dipertahankan, ini bisa menjadi level bottom untuk next rally pada Bitcoin. Jadi benar-benar kondisinya kita ada di pertengahan itu antara bull or bear. Terus kalau kita lihat juga dari Bitcoin dominance sementara ini masih kuat. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke altcoin, saran saya sih ini belum waktunya yang ya ini bukan waktu yang sangat bagus. Ya sebab altcoin sekarang ini masih pada galau impact dari Bitcoin dominance yang tidak kunjung turun. Gitu. Banyak altcoin yang memang sudah sangat-sangat berdarah-darah ya secara value atau harga. Gitu. Jadi kalau yang simpan dalam bentuk Bitcoin ya aman-aman aja sih harusnya. Terus juga kalau kita lihat dari movementnya Bitcoin belakangan ini memang belum terlalu bergairah. Coba kalian perhatikan pergerakan Bitcoin selama seminggu terakhir, dia itu cuma tektokan sideways di range-nya harga belakangan ini aja sih, antara 88.000 sampai dengan 81.000. Sejauh itu belum pernah naik di atas ataupun turun di bawah level tersebut. Jadi dari saya sendiri sih melihat bahwa kondisinya memang saat ini market juga masih menimbang-nimbang kemana arah dari pergerakan Bitcoin. Tapi kalau sedikit kasih masukan, saya melihat ada potensi tekanan jual pada minggu terakhir ya, minggu yang kemarin untuk Bitcoin. Bahkan kita ada create satu bearish engulfing sebenarnya kalau kita perhatikan, di mana body candle di weekly closing di Maret tanggal 24 kemarin itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan body candle di perdagangan 17 Maret gitu. Makanya saya melihat ini ada potensi tekanan jual yang masih bisa berlanjut. Toh juga minggu ini pergerakan Bitcoin meskipun sempat naik sampai kisaran level 88.000, akhirnya kembali mendapatkan pressure ke level 83.000. Artinya kan di range tersebut itu ada seller yang masih aktif melakukan penjualan gitu. Jadi bisa menjadi sebuah pertimbangan juga untuk teman-teman. And then di time frame daily ya kita bisa melihat movement dari pergerakan Bitcoin ini sebenarnya belum terlalu kelihatan. Secara volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu strong, begitu juga dengan volume smart money-nya. Cuman yang menjadi good news dan menjadi sesuatu yang berbeda kali ini adalah ketika saham US ini anjlok sampai 6%, Bitcoin ini justru nggak terlalu merespon. Bahkan Bitcoin secara pergerakan itu masih lebih baik daripada gold. Jadi kan ini sesuatu yang unik, yang langka banget terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Gitu. Jadi ya itu, gimana menurut kalian? Apakah Bitcoin ini bakalan survive dan lanjut bullish? Dan fase kali ini adalah momentum untuk membeli Bitcoin seperti apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki dan juga satu orang yaitu CEO dari Bitwise yaitu Matt Hougan itu juga melihat bahwa ini adalah fase terbaik untuk membeli Bitcoin. Atau di fase kali ini kita masih akan berpotensi untuk kembali koreksi lebih dalam mungkin ke 77.000. Kalian lebih yang mana? Bullish atau cenderung bearish? Silakan tulis analisa kalian di kolom komentar. Channel YouTube ini akan sangat-sangat membantu untuk kita sama-sama belajar dari perspektif yang berbeda. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Don't forget to join di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri. Makasih.